Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Okti Munawarah dengan NIM 151151938 dari kelas A Program Studi Manajemen Pelabuhan dan Logistik Maritim. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi terkait pembuatan prototipe. Definisi prototipe. Istilah prototipe berasal dari bahasa Latin yaitu proto yang berarti asli dan typus yang berarti bentuk atau model. Prototipe adalah langkah yang dilakukan setelah menemukan ide untuk pembuatan produk baru. Prototipe hanya bersifat uji coba, bukan final. Jadi, produk prototipe tidak akan diedarkan atau dipublikasikan langsung kepada end user nantinya. Tipe-tipe prototipe. Prototipe dapat diklasifikasikan di antara dua dimensi. Dimensi yang pertama adalah tingkat di mana sebuah prototipe merupakan bentuk fisik dan kebalikannya atau disebut dengan bentuk analitik. Prototipe fisik merupakan benda nyata yang dibuat untuk memperkirakan produk. Aspek-aspek dari produk yang diminati oleh tim pengembang secara nyata dibuat menjadi suatu benda untuk pengujian dan percobaan. Prototipe fisik dibutuhkan untuk mendeteksi fenomena-fenomena yang tidak terantisipasi. Bila dijalankan, maka prototipe fisik akan menjalankan fungsi sesuai dengan produk asli. Maka, jika terjadi ketidaksesuaian seperti dalam rancangan, akan mudah untuk terdeteksi. Sedangkan, prototipe analitik merupakan prototipe yang bersifat non-tangible, seperti model matematik, simulasi, dan lainnya. Prototipe analitik lebih fleksibel daripada prototipe fisik. Hal ini terjadi karena biaya yang dikeluarkan pada prototipe analitik lebih murah dibandingkan fisik yang sudah mulai dibuat dengan proses manufaktur. Selanjutnya ada dimensi kedua. Dimensi kedua adalah tingkatan di mana sebuah prototipe merupakan prototipe yang menyeluruh sebagai lawan dari terfokus. Prototipe yang menyeluruh mengimplementasikan sebagian besar atau semua atribut dari produk. Prototipe menyeluruh dapat disamakan dengan pemakaian sehari-hari. Prototipe terfokus menggambarkan hanya sebagian dari produk untuk memenuhi kepentingan tertentu. Prinsip pembuatan prototipe. Pertama, beberapa prinsip berguna sebagai pemandu keputusan tentang prototipe selama pengembangan produk. Prinsip-prinsip ini menunjukkan keputusan terhadap tipe prototipe mana yang harus dibuat dan bagaimana memasukkan prototipe dalam rencana pengembangan. Kedua, prototipe analitik umumnya lebih fleksibel karena merupakan perkiraan matematis dari produk. Maka, secara umum akan menampilkan rancangan alternatif. Pengubahan parameter dalam prototipe ini lebih mudah. Perubahan besar juga lebih dimungkinkan. Prototipe analitik digunakan untuk mempersempit jarak parameter kemungkinan dan kemudian prototipe fisik digunakan untuk menyesuaikan atau menegaskan rancangan. Ketiga, prototipe fisik dibutuhkan untuk menemukan fenomena yang tidak dapat diduga yang sama sekali tidak berhubungan dengan tujuan semula. Prototipe fisik tidak hanya melihat bentuk geometris, tetapi juga hal-hal yang mempengaruhinya, serta ergonomis alat. 4. Prototipe dapat mengurangi resiko yang merugikan dalam pengembangan produk. Hasil sebuah pengujian mungkin mengharuskan pengulangan karena ketidaksesuaian fungsi. Kelima, keuntungan yang dapat diperkirakan dari prototipe dalam mengurangi resiko harus dipertimbangkan dengan waktu dan uang yang dibutuhkan untuk membuat dan mengevaluasi prototipe. Produk dengan resiko tinggi atau yang tidak pasti, produk dengan biaya kegagalan tinggi, teknologi baru, atau produk yang bersifat revolusioner akan diuntungkan dengan adanya prototipe. Sebaliknya, produk dengan biaya kegagalan rendah dan dengan teknologi yang sudah ada tidak memperoleh keuntungan pengurangan resiko dari pembuatan prototipe. Keenam, kadangkala penambahan tahap singkat pembuatan prototipe dapat membuat kegiatan selanjutnya selesai lebih cepat dibandingkan jika tidak membuat prototipe.
Teknologi pembuatan prototipe. Prototipe dapat dibuat melalui berbagai cara tergantung dari produk yang akan dibuat, yaitu model komputer 3G dan model prototipe konvensional. Model komputer 3G. Cara ini kini paling banyak digunakan untuk pembuatan prototipe peralatan ataupun fasilitas. Gambar-gambar dibuat dengan komputer model 3 dimensi. Model ini menampilkan rancangan sebagai bentuk 3G. Software yang ada telah dilengkapi dengan pengukuran setiap bagian dan kemungkinan jika dilakukan perubahan. Banyak perusahaan pengembang software ini sesuai keperuntukannya. Prototipe ini dikenal sebagai prototipe digital atau virtual prototype. Sedangkan model prototipe konvensional adalah membuat bentuk 3 dimensi. Teknologi ini disebut dengan stereolitografi atau pencetak 3 dimensi. Bagian-bagian dibuat dengan bahan yang dapat dibentuk namun cukup kuat. Bagian-bagian akan disatukan sesuai dengan harapan dan dilihat kesesuaiannya. Perubahan mudah dilakukan karena bahan mudah diubah dan disesuaikan. Jika kondisi yang diharapkan telah nampak, maka prototipe siap untuk dikembangkan lebih lanjut. Proses perencanaan pembuatan prototipe sebuah produk. Pertama, menetapkan tujuan prototipe. Tujuan prototipe yaitu pembelajaran, komunikasi, penggabungan, dan milestone. Prototipe diharapkan untuk menjadi satu dari beberapa tingkat utama dari proyek pengembangan produk keseluruhan. Kedua, menetapkan tingkat perkiraan konsep. Merencanakan sebuah prototipe membutuhkan tingkatan di mana produk akhir diperkirakan akan ditetapkan. Tim harus mempertimbangkan apakah prototipe fisik diperlukan atau cukup analitik saja. Ketiga, menggariskan rencana percobaan. Penggunaan prototipe dalam pengembangan produk dapat dianggap sebagai sebuah percobaan. Praktek percobaan yang baik membantu untuk menjamin penggalian nilai maksimum dari kegiatan pembuatan prototipe. Rencana percobaan meliputi identifikasi variabel percobaan, protokol pengujian, sebuah identifikasi mengenai pengukuran apa yang akan ditampilkan, dan sebuah rencana untuk menganalisis data hasil. Keempat, membuat jadwal untuk perolehan, pembuatan, dan pengujian. Pembuatan dan pengujian prototipe mempertimbangkan subproyek dalam keseluruhan proyek pengembangan. Tim sangat memerlukan jadwal kegiatan pembuatan prototipe. Jadwal yang penting adalah kapan bagian-bagian akan disiapkan untuk dirakit, kapan prototipe akan diuji pertama kali, dan kapan prototipe selesai. Berikut ini merupakan referensi-referensi yang digunakan dalam pembuatan materi prototipe kali ini. Sekian materi yang dapat saya sampaikan mengenai prototipe. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.